aslinya orang mana tapi Dak? Siapa saya? Ya. Saya sebenarnya kalau suku Jawa, orang tua orang Jawa dua-duanya, tapi tinggal di Banjarbaru dari lahir sampai sekarang. Sekarang tinggal Banjarmasin. KTP-nya KTP Banjarbaru. Tapi orang tua Jawa. Ya, betul. Lu orang mana? Kalau saya sukunya suku cadang. Suku cadang ya. Ayo duduk sini. Kamu ini ekskul poli di sekolah, tapi Silakan duduk. pelatihnya nggak ada. Es teh manis 2 sama lele. Lelenya digoreng apa direbus apa? Diliatin aja deh. Diliatin biarin. Lele 2 diliatin aja, Bu. Ini ikut-ikut. Ini Ayu ini putih banget. Iya. Tekstur kulitnya putih. Ini kalau minum Fanta kelihatan Fantanya. Waduh, Kalau minum susu kelihatan susunya. Oke. Olahraga high impact sih maksudnya yang banyak kontak, olahraga yang kontak dengan orang lain, olahraga yang gerakannya banyak, nah itu yang gampang bikin cedera. Disclaimer, acara ini adalah acara edukasi ortopedi yang dibalut dengan komedi. Dan karakter di dalamnya beberapa diperankan oleh talent yang bukan dari tenaga medis sebenarnya dan hanya ditujukan untuk hiburan. Ku mau tanya, oke dong. Perlu informasi, oke dong. Seru programnya, oke dong. Tulang dan sendi, oke dong. Aku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Saat Anda berolahraga bermain voli, bisa mengalami resiko terjadi cedera pada bahu. Salah satu terapi suportif dengan modalitas yang ada saat ini adalah penggunaan kinetic tapping atau key tapping pada cedera bahu akibat bermain voli. Wow. Untuk tahu lebih jelas cara pemasangan key tapping pada bahu, mari kita saksikan video berikut ini. Aduh, kamu ini juga. Ayo duduk sini. Kamu ini ekskul poli di sekolah, tapi Silakan duduk. pelatihnya nggak ada. Es teh manis 2 sama lele. Lelenya digoreng apa direbus apa? Diliatin aja deh. Diliatin biarin. Lele 2 diliatin aja, Bu. Ini saya bawa adik saya nih, dia katanya habis Kenapa ini? nggak tahu cedera, katanya di sini sakit di bagian bahu habis main voli. Main voli astaga. Ya nggak tahu polinya poli klinik, politeknik, nggak tahu ya. Tapi poli aja. Tapi posisi waktu latihan Masnya ada di sana. Nah kebetulan saya nggak ada, kan dia latihan di sekolah. Ini yang buat saya marah, Mas. Ini adeknya, Mas. Mas nggak tahu. Harusnya dijaga, Mas. Ibu Mas sudah bilang ke saya, bilangin Alfi suruh jaga adeknya. Mas, kami udah nggak punya orang tua. Iya, makanya sebelum meninggal ibu sudah bilang. Saya banting tulang cari uang buat dia sekolah. Udah Mas, udah. Apa sih? Bu, lelenya nggak jadi. Lele aku. Udah dong, ini adek aku Iya, gimana? gimana? Tolong, ini adek aku cedera. Nggak tahu cedera, aku kan nggak ngerti medis, makanya aku langsung ke klinik Firdaus. Ini kan katanya klinik Firdaus ini terbaik di sini. Jelas. Iya. Klinik Firdaus, klinik sensasi surga. Anjay. Wah, habis di sini langsung masuk surga. Iya loh, sembuh loh. Iya. Berasa di ini nggak tahu, katanya harus diapa ini? Aku nggak tahu dok. Lah dia cedera habis main volley kan, habis nyemes ketinggian. Suzuki. Waduh, Suzuki semes. bocil. Ketinggian harapannya mungkin loh, jadi jatuh, jadi kena di sininya. Berarti waktu semes nih berasa cenat-cenut. Iya. Wah, kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu? Ini kemungkinan ada apa Mbak, jelaskan. Ini anak baru. Wow. Oh, diuji langsung ya? Iya, diuji langsung. Kemungkinan ototnya tuh ketarik biasanya karena kelebihan mengangkat tangan. Oh, Ketarik leasing enggak? sakit ya? Iya. Sabar ya, namanya juga cari duit. Bu, jangan main HP, Bu. Goreng lelenya yang betul. Ya itu, jadi diapain ya? Kamu pas latihan itu gimana? Pas nyemes atau pas lagi kayak gini atau pas lebahan? Ya kan awalnya tuh aku tuh ngelawan lawan terus kayak gitu sakit banget. Gimana seknya gimana? Au. Boleh dipijitin nggak nih? Boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh pegang-pegang. Adek saya ini. Iya, walaupun ada nggak boleh pegang-pegang. Masa sih? Saya tanya dokter yang tadi boleh nggak? Nggak boleh nggak diurutin? Nah boleh.
Dia juga suka dipegang-pegang. Ya jadi gimana dok? Ini dok biar dia besok bisa sekolah lagi. Sekarang kan nanti dia nggak mau sekolah gara-gara sakit, dia kan agak manja orangnya. Tolong diapain gak dek dok ya? Jadi kalau melihat dari ceritanya tadi berarti langsung aja kita pidara ya? Waduh, pidara dong. Enggak, berarti ini langsung kita tapping aja mbak? Iya. Mungkin mbak sama mbak Gina bisa tapping nanti, atau saya bantu juga. Oh itu ikut mbaknya. Saya mau. Oh di sini aja langsung ya? Rebahan di sini? Enggak, Oh, bisa. enggak Ini meja. Wah, tukeran nih kita ya. Aduh mbak, adeknya sampai kayak gini gimana sih? Ada Oh ini. dia, ya. Aduh deh, mbaknya kok sampai gini? Makanya Ayu nanti kalau misalkan main volley itu sambil pemanasan dulu. Gimana pemanasannya main? Nah gini. Wah, aduh panas betul hatiku ini. Kan sudah panas kan? Main FIFA 19. Udah video Udah video kemarin. Lihat, bagus kan lengan adek aku? Iya. Bersih. Emang lenganmu? Ya kan aku banting tulang cari uang. Kenapa jerawat ada di lengan? Gak apa-apa, yang penting adanya dijaga nanti kalau mau latihan pemanasan dulu Iya. mas. Sama jangan sampai ada yang jemput cowok-cowok ya. Oh nggak mungkin. Setiap cowok yang mau jemput dia ada melewati beberapa fase Kecuali ganteng. dan berduit sih. Iya. Kalau kamu mau jemput jam 3 juga boleh itu. Iya nggak apa-apa. Apalagi kan kayak abang aku mau jemput Ayu katanya jam 3. Ini buat jajan buat abang 100 juta kan nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ini kan biasa. Kalian ini ya akur ya alhamdulillah ya. Ibu Iya. masih ada? Kan udah dibilang tadi. Seandainya ibu ada di sini apa yang mau dibilang sama ibu? Mana kameranya mas? Kamera. Ma, setelah mama dan papa nggak ada, tanggung jawab ditanggung oleh abang sendiri. Dan abang janji Ayu akan mencapai cita-citanya untuk menjadi tukang pedi-pedi. Deal satu-satu. Mama pasti bangga. Jamaah Katakan. pada mama, dede. Curhat dong. Anak siapa lagi? Ini namanya tapping mas. Tapping apa? Tapping itu nggak siaran langsung berarti? Enggak, ini siaran tunda. Awas ketempel ke Kemana? Dinding? Tit. Anjay. ketempel ke dahi. Waduh. Jadi pampir dong? Ini rambutnya enggak ini ya? Seleo. Enggak. Lipat-lipat. Kebetulan dia suka makan ayam, jadi dia ayam. Ini sama masnya beda ibu beda ayah. Menurut Mas, kurang mirip apa Ini Mas? kayak bule loh. Saya juga bule. Bule dari negro we. Buat Oh, udah selesai. Oh, udah selesai nih Mas? Udah selesai? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Nah, ini berarti tinggal- Makasih ya, Kak. Nanti Mas Alfi tolong dijaga adeknya kalau mau main saya- volley lagi juga Dek Ayu di ini apa di pemanasan dulu. Pakai air panas? Pakai setrikaan, Masnya jangan macam-macam loh Mas ya. Kenapa, Mas? Mas kalau marah kenapa? Macam. Ini sudah di tapping tadi Mbak ya? Iya, udah rapi ya? Udah Udah rapi. Udah ditutup aja. Ditutup aja enggak Ini, apa-apa. ntar kelihatan masnya. Masnya mesum mukanya. Sama semua di sini. Iya, itu juga tuh. Udah gimana? Rasanya udah mendingan? Tapi abis di tapping? Masih mendingan sih. Wah, udah mendingan Udah alhamdulillah. usah dipegang-pegang. Gak apa-apa lah. Acting aja, nggak usah dipegang ini. Mbak Gina pegang juga aku. Jadi gimana nih Mas? Ini tappingnya ini nanti bertahan berapa lama? Bertahan biasanya 3 sampai 5, bisa juga sampai 7 hari. Tunggu disebut 7 harinya tadi ya. Saya udah mulai bingung. 3, 5 itu apa gitu kan? Makanya kita biasa kan mendengarkan dulu Mas. Oh iya, berarti sampai maksimal 7 hari ya bisa Iya, dilepas. 7 hari. Tapi kemungkinan udah sembuh ya. Ya semoga bisa sembuh ya. Makasih ya Mas. Ya Mas siapa? Mas Budi ya? Mas Tuki. Oh, Mas Tuki, mbaknya, kakaknya. Gina. Oh, Kak Gina, Enggi, makasih banyak. Bilang makasih. Terima kasih ya. Nah, salim dulu. Ya, pinter. Udah terbalik Iya. lah ya. Mas ya, Mas ya. Nanti uangnya saya transfer ke. Oh, enggak usah. Oh, nggak usah. Udah tadi udah lihat. Oh, udah makasih ya. Ayo. Ya, mari Mas. Yes Juice. Selamat datang kembali di Okedo, ortopedi, komedi, dan edukasi. Harus. Kali ini saya tidak sendirian sebagai host. Akhirnya saya ditemani sama Mas artis stand up komedi,
Mas Faris Fatia. Halo. Ini adalah Oke Dok episode ke-10. Ke-10. Oh, aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih. Nggak terasa udah 10 episode kita ya. Alhamdulillah, Dok. Sering-sering ada. Sering-sering apa? Sering-sering sampai 10, 11, 12 sampai nggak ada. Kalau saya suka angka 10, Mas Faris. Oh, Jadi 10 itu seperti melambangkan keberhasilan, kejayaan. 10, 10 ya, gitu kan. 10. Nilainya 10 gitu. 10, Nah, bukan 11. bukan 11. Dari 100. Oke, saat ini kita berada di mana nih, Mas Faris? Kita ada di, wah ini kita ada di salah satu rumah sakit yang selalu siaga, Dok. Oh iya, Iya, siap betul. antar? Siap antar jaga. Kita sedang berada di Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. Lebih tepatnya kita sedang berada di ruang praktek. Betul. Betul, di ruang praktek yang bagus banget. Bagus banget warnanya ini biru-biru gini. Aduh, Adem ya. Adem. Di luar panas, Betul. sakit kan. Masuk sini Masuk langsung sini, adem. sejuk gitu. Sejuk sekali. Langsung Sehat. Dok. sehat. Siapa Oke, yang jadi punya belum. ini? Ini ruangan praktik senior saya. Ya. Oh, senior Nah, dokter dulu ya. juga panutan saya waktu kuliah juga dulu. Jadi beliau adalah Dr. Esi Dwi Damayanti, spesialis ortopedi, subspesialis sports surgeon. Waduh. Mohon izin dok, Siap. sobat Oke dok gitu. Dok. Halo Sobat Oke Dok. Halo, izin memperkenalkan diri dok. Nama saya Dr. Esi Dwi Damayanti. Saya sekarang duduk di sini di Iya. rumah sakit bedah yang selalu siaga tadi katanya. Harus siaga. Siaga. Sebagai dokter spesialis ortopedi. Kemudian alhamdulillah saya sekarang mendalami subspesialis sport injury. Sport injury. Jadi kalau ada olahraga, Ya, sakit, ya. ke siaga, bisa ketemu langsung Dengan dokter Esi. ya. Iya, selain di siaga dok, izin dok, di mana aja dok? Di Rumah Sakit Ulin Rumah Sakit sama Ulin. di Rumah Sakit Ciputra. Ciputra. Ciputra Mitra Hospital. Wih. Banyak ya, Dok ya? 3. 3, 2, 3 ini. Kuat ya, dia. Kuat. Dan Kalau beliau bisa ini lebih. cewek padahal ya. Cewek padahal. Iya. Soalnya kalau saya dulu waktu koas sih dok, kan Ya. tahunya kan biasa ortopedi itu kan dunianya isinya ya om-om gitu ya. Om-om senang gitu. Om senang. Ada pasien datang om senang sembuh gitu ya. Maksudnya laki-laki. Jadi ya. ortopedi wanita termasuk mungkin berapa sih dok? Jarang atau sedikit dok? Sekarang di Indonesia? berapa ya? Sekarang kalau hitungan persen sih mungkin masih 1% ya. 1%. Kita kan ortopedi sekitar 1.500-an ya. Terakhir ya, data terakhir ya, sekitar 1.500-an. Banyak ya? Mungkin ada 50-60, tapi kayaknya udah tambah banyak deh sekarang. Udah nambah Sekarang udah cewek-cewek. tambah banyak. Mungkin 50-an, mungkin 50-an. ada kali ya. Tapi ya yang lagi pendidikan juga udah banyak juga sih sekarang. Jadi Cewek. mungkin bakal tambah banyak terus. Iya. Gitu. Berarti dokter Isi ini seniornya dokter Priza? Jauh. Waduh. Betul kuliah. Baik kok tidak ada. Baik, nggak galak ya. Kalau dokter Priza gimana jadi junior Nakal dok? gitu. Dokter Priza ini junior di S1 waktu Hmm. pendidikan dokter umum. Iya. Waktu dokter spesialisnya beda. Beda, Saya Dodi. dari Fakultas Universitas Padjadjaran, dokter Priza di Bali. Jadi beda tempat pendidikan spesialisnya, S1-nya yang sama. Saya nggak- Aslinya orang mana tapi dok? Siapa saya? Ya. Saya sebenarnya kalau suku Jawa, orang tua orang Oh. Jawa dua-duanya, tapi tinggal di Banjarbaru dari lahir sampai sekarang. Oh. Sekarang tinggal Banjarmasin. Oh, KTP-nya Jawa. KTP KTP Banjarbaru. Banjarbaru. Tapi orang tua Jawa. Ya, Lu betul. orang mana? Kalau saya sukunya suku cadang. Suku cadang ya. Suku cadang. Iya. Cadang. Oke. Saya nggak pede nah ada 2 orang dokter. Enggak ini Aduh, saya nggak pede. ini lah. Keren kalian ini. Kalau belum pakai jas dokter nggak kelihatan kayak dokter kok. Iya. Ya saya kira tadi katanya mau podcast sama dokter kok yang datang anak SMA nih. Waduh. Masuk. Salah, anak Oke, SMP. bisa. 1-0 dah, 1-0. Kalah lah. Awas juga lagi bulikan. Harus dipanggil mulikan. Iya. Jadi di Banjarbaru dulu dok, dulu S1 kan di Unlam. Ya. Habis itu dulu memutuskan ortopedi ya sebagai cewek memang ya dok ya? Atau memang cita-cita atau Apa ya bagaimana? sebenarnya karena ya seperti biasa lah kalau Ya. kita waktu stase lagi Oh, kita koas iya. kan kita biasanya akan muncul minat pada saat kita lagi pendidikan Pendidikan. pas koas itu. Kemudian kebetulan stase bedah itu stase terakhir Oh, penutup. pada saat kita koas. Iya. Setelah selesai bedah selesai koasnya Iya. kan lulus gitu. Iya. Jadi yang membekas di kepala itu Yang ya yang terakhir. bedah ya yang terakhir kan yang terakhir. membekas Oke. yang
membekas pasti yang terakhir ya? Saya Bingung nggak bisa kata-kata dia. Saya masih ingat yang pertama lagi. Oh, masih ingat yang pertama ya. Jadi ilmu yang membekas, ilmu bedah yang terakhir ya. Makanya jadi tertarik sama bedah. Spesifikasinya sebenarnya sih suka semua ya bedah ya. Cuman karena memang tiap hari setelah selesai dokter umum kerja di UGD yang paling banyak tuh kasus ortopedi. Jadi ya tertarik ke ortopedi. Mencobalah mendaftar. Awal mula pengen jadi dokter tuh gimana, Dok? Kan biasanya cewek kan ada juga yang ngeliat darah sedikit aja udah pingsan gitu. Ini malah bedah Laki-laki loh. juga banyak kok yang Oh, mau banyak. lihat darahnya pingsan. Yang takut jarum suntik juga banyak. Cowok malah. Saya termasuk tuh. Nah, apa ya dulu sih waktu SMA nggak ini juga sih ya, nggak ada arahan mau kemana coba aja ya waktu itu. Ya akhirnya terimanya di kedokteran. Ya udah, jadi sebenarnya nggak ada yang dari kecil pengen jadi dokter nggak sih? Kalau dari kecil pengen jadi apa malah? Pengen jadi nggak ada juga cita-cita kan biasa lah ya, random ya kalau Ini kita. ini teman-teman, kalau orang nggak punya cita-cita sukses. Jadi dokter ya. Ini yang punya cita-cita dia jadi apa-apa. Kalau iya, tapi bener sih. Kalau orang tuanya basicnya dokter gitu, biasanya pasti pengen jadi dokter. Saya kebetulan kedua orang tua orang biasa aja, jadi bukan basic dokter. Jadi memang waktu itu nggak ada arahan mau jadi apa bebas, terserah aja. Tapi Gitu. memang nggak pernah takut ya dari awal melihat darah atau apa. Enggak sih ya, dari dulu juga enggak sih. Kalau Nggak dokter ada gambaran. Tanya dokter Prija mungkin ya. Saya takut lihat darah. darah apa nih? Darah yang berarti kan. Oke, lanjut lagi. Jadi habis itu masuk di Bandung ya, Dok ya? Ya. Ya, langsung di sekolah di Bandung sebagai cewek, Dok, mohon izin. Soalnya kan ortopedi cewek kan masuk jarang nih. Iya Dan topiknya sih, menurut memang. saya lumayan menarik juga gitu kan. Walaupun Oh. kita pada dasarnya Sobat Oke Dok, kali ini kita akan membahas tentang cedera olahraga, yaitu pemain voli. Yaitu biasanya cedera bahu atau shoulder injury pada pemain voli. Itu yang pakai jilbab, nyemes, kena orang Korea joget-joget itu. Siapa namanya? Mega. 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 Nah, jadi kita akan bahas tentang voli. Tapi sebelumnya, mari kita Mega dengerin mendung. dulu. Mega mendung. Kayak gimana dulu, Dok, sekolah di ortopedi Iya, ya? iya. Residen nih. Apalagi Kak. banyak depresi kan sekarang kan, residen tuh kan. Iya betul. Jadi kalau kita sekolah pendidikan residen, mungkin dokter Prija sendiri udah ngerasain ya, misalnya kita 50 orang gitu dalam satu prodi gitu, ortopedi 50 orang, jadi perempuannya kadang cuma ada 3, 4 orang. Kayak sekolah STM, gimana coba? Tapi biasanya paling disayangi Iya. cewek-ceweknya tuh, STM. dijaga. Iya. Jangan STM paling- salah, jangan salah. STM juga banyak perempuan sekarang ya. Banyak sekarang. Belum tentu perempuan disayang. Jadi kadang-kadang ya macem-macem lah, namanya juga lagi sekolah kan. Ada yang kadang menganggap perempuan dianggap tidak bisa untuk melakukan tindakan gitu kan. Diremehin gitu, Dok. Iya, tapi ada juga yang kadang justru minta tolongnya sama perempuan karena dianggap perempuan lebih teliti, lebih Lebih rapi, lebih detail. iya lebih rajin gitu-gitu kan. Jadi ya tergantung lah gimana menyikapinya. Istrimu naruh peniti, aman nggak tuh? Kan lebih teliti dia. Cewek Peniti. cewek suka sembarangan naruh. Aku sering ketusuk. Iya. Ada peniti. Makanya peniti. Kalau cewek kan biasanya komplain sama cowok naruh celana sama anduk sembarangan. Oh iya. Kalau cewek naruh jarumnya Kita sembarangan. nggak pernah komplain kan, Dok ya? Enggak lah. Karena ini ya, kalau misalnya kita pendidikan itu kan sekarang pendidikan dokter kan lihat lah banyaknya perempuan kan ya. Mungkin kita bisa lihat 70% Oh perempuan. iya ya, Dok, di FK-nya Iya, ya, di kelasnya FK-nya kan di gitu ya. S1-nya gitu 70% perempuan, 30% laki-laki. Udah jarang sedikit yang laki-laki itu. Tapi kalau di bedah pasti kebalikannya. Banyak anak Laki-laki yang lebih banyak. Kalau pendidikan spesialis yang memang banyak laki-laki itu bedah ya. Iya. Kalau obgyn udah rata ya sekarang ya, Objek banyak kandungan juga ya cewek ya? udah laki-laki perempuan udah sama sekarang. Kalau dulu kan banyak laki-laki Banyak juga. laki-laki, ya. Tapi masih yang dominasi laki-laki memang bedah ya. Bedah apapun. Iya. Gitu. Pengalaman pertama kali bedah tuh gimana, Dok? Gugup lah, Dok. Aduh, salah ini takut apa gitu. Kan kita udah lihat tindakan itu dari koas, udah lihat tindakan. Dulu zaman kita belum Iya. ada residen ya. Iya. Jadi pada saat kita First koas, line. kita ikut. First line. Udah langsung nemenin operasi, dokter-dokter Ngerjain, spesialis aduh. nemenin operasi gitu. Ya udah biasa, maksudnya karena udah terpapar kan, gitu. Waktu pertama kali ngelihat ya kaget banget sih enggak ya, karena kan kita juga ada praktikum. Iya. Waktu kita zaman S1 kita ada praktikum, tapi mungkin beda praktikumnya Beda ya, dengan ini kan- hewan. Nah, ini Kodok, dengan kodok. manusia. Kodok, Ada betul. pakai kodok, pakai kelinci Nah, gitu. kelinci, ya. Imut Terus lagi ada kelinci. juga yang manusia beneran pada saat udah koas gitu. Gitu deh. Di. Serem, Dok. Iya, iya. Setelah lulus,
ortopedi kembali ke Kembali ke Banjarmasin. mengabdi ke Setelah kampung lulus halaman gitu. kembali ke Banjarmasin. Oke. Lama juga ya sampai sekarang. Saya 2015, sekarang berapa ya? 2014. 9 tahun, udah hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun. Iya, Januari Angka 10 lagi itu 2015. berarti. Iya, angka lagi. 10. Angka Kamu bener ya, bagus ya angka Angkanya 10 bagus. ya. 10. Betul. Jadi 9 tahun sampai sekarang ya. Terus setelah berapa tahun ya? 2002, lama juga ya. 2021 baru pendidikan lagi, ngambil subspesialis sport Iya. injury. Di mana, Dok, sekolah itu? Sport injury waktu itu kita kayak program combine ya. Iya. Jadi kita ada pendidikan di Indonesia, kemudian finishing atau tambahan ilmu kita keluar ke Luar luar negeri. negeri. Luar negeri. Gitu. Banyak. Ini liang angga. L ya. Di mana, Dok? Itunya, Dok? Di salah Lyon, satunya? saya ngambil di Prancis di Lyon kemarin. Lyon. 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 Iya. Kayak nama pesawat tapi bukan. Tulisannya LYON. Itu kan ini klub sepak bola itu. Klub sepak Iya, bola. iya. Berarti dokter ke Prancis kemarin, Dok? Iya. Ada orang jual ini, kelelepon di situ. Nggak ada. Pentol ada pentol. Pentol-pentol ya. Croissant. Bisa bahasa Prancis berarti, Dok, ya? Makanan yang lagi kemarin waktu sekolah sih bisa dikit-dikit ya, sekarang udah lupa karena nggak pernah lagi kan ngomong Karena ya. kebiasa Greeting ya. aja Iya. greeting kayak misalnya salam bonjour gitu-gitu kan bisa. Bonjour. Oh, bahasa Jawa berarti? Iya. Bonjournya dewe. Bojo itu. Oh, iya. Aduh. Kalau ketemu cewek Prancis bilang jeta ime. Jenta ime. Apa artinya? Jenta ime. Tanya Apa itu? Apa coba tanya dokter Prija yang ngomong. Apa dok jenta ime? Nah, nantilah. belakang aja. Habis itu selesai itu kenapa ngambil sport, Dok? Nah, cewek lagi nih kita ngomongnya. Ngambil sport kenapa? Saya Sekolahnya di sebenarnya Prancis pula apa Oh, pengen kalau ketemu Prancis pula Mbappe? ya. Oh, belum iya, ketemu iya. belum Boleh ketemu juga kemarin. ya. Atau Zidane. Zidane. Belum ketemu juga dia di Paris kan. Di Paris. Kalau Oh, saya kan Paris. di Saya Lyon, kan. Paris. Oh iya ya, Patia. Patia. Apa yang ngambil sport ya? Sebenarnya saya suka olahraga gitu loh, suka olahraga. Ya kalau bisa yang sehobi biar sepaham nanti dengan pasien. Pertanyaannya itu kan? suka hobi tapi kok belakang saya nih ada aura gitu ya. Iya ada Ini aura-aura. kayak ngeri Bukan banget nih. hobi lagi kayaknya. udah. Hidup saya aja kayaknya nggak nyampe kan sih. Iya. Gitu. Ada apa Ini ya? apa ini di belakang Aduh, saya itu. nih gitu. Gambar-gambar lari gitu apa ya? Gantungan itu. Oh, gantungan ya. Hiasan dinding, Oh, hiasan. dinding. Oh, berarti Buat ini- menu-menuin dinding supaya rame gitu Oh, kan. Ini banyak banget nggak hobi lagi ini sudah memang pro. Bukan suka atau pro. Pro ini udah Kalau kita cupu masih ya. cupu. Berarti senang lari ya dok ya? Ini apa lagi ya? Lari ada, triathlon ada, sepeda ada. Ya, Set, gabungan. semua. Triathlon sih sebenarnya. Awalnya lari, kemudian saya ke triathlon. Kemudian ya udah. Pencapaian nggak? Pencapaian. Pencapaian apa nih? Triathlon apa gitu? Apa Pencapaian. triathlon tuh apa dulu? Oh iya, triathlon itu kan olahraga kombinasi, endurance kombinasi, kardiovaskular, renang, sepeda, lari. Tapi dia biasanya renangnya di laut. Kemudian Renang, eventnya tuh biasanya di lari, pinggir-pinggir sepeda. pantai gitu. Oh, larinya di pinggir pantai. Renang dulu, sepeda, lari. Jadi dia ada kategori-kategorinya dari yang jarak pendek dulu, jarak menengah, kemudian jarak jauh, sama yang terakhir itu namanya Ironman. Nah, Renang, sepeda, lari. iya. Jarvis tuh, Jarvis. Saya nangkapnya jadi satu tuh, nyebur mau pakai sepeda. Oh iya iya. Bener juga kan itu combine katanya kombinasi. Jemurnya pakai sepeda, ya kan? Berenang, Habis itu sepeda, ditinggal. di laut. Aduh, iya. Cobain mungkin ya nanti. Boleh. Itu jadi olahraga Sekarang di baru. Banjar sudah mulai ada ngadain event triathlon juga Triathlon. kok. Ada Tapi pantai memang itu. ngerjainnya di itu loh, bikinnya di dekat gubernuran itu di Embung Sidodadi itu. Jadi di Embung deket taman apa ya, saya lupa. Di gubernuran itu loh. Jadi dia ininya di situ, berenangnya Tahu nggak? kayak di danau gitu loh. Kayak di danau. Danau. Renangnya di Embung. situ. Embung. Gubernuran. Ya, larinya di situ, sepedanya di situ. Situ. Tapi ada komunitasnya memang. Ada. Komunitas triathlon ada. Kalau di Banjarmasin ada. Kalau di Indonesia banyak. Banjarmasin ada satu. Banjarmasin berarti seniornya beliau ini. Iyalah pastilah. Otomatis. Berarti Tapi saya sebelumnya- belum balik lagi nih. Belum lagi karena sibukan jadi belum triathlon lagi. Masih lari-lari aja dulu.
Sebelum sekolah berarti Dok ya ikutnya lari. Ya, triathlon, lari itu sebelum sekolah. Setelah sekolah, lari aja nih yang banyak sama sepeda. Triathlon karena perlu effort sih buat latihannya. Jadi Betul, perlu Hidup ngeluangin waktu Hidup- kita. Hidup udah capek ya. Hidup udah capek, tambah capek betul kata dokter Prija. So, saya memang hobi lari juga, Mbak. Lari. Mbak. Aduh, Masih muda Mbak. banget sih, Dok. Aduh. Udah bahaya ini. Lari dari kenyataan. Lari dikejar leasing. Oh iya iya. Iya, lari. Tagihan berarti ya. Aduh. Nah, kalau yang ini tadi kan ada pencapaian olahraga, Dok. Nah, Ya. tadi kita ada lihat di ujung tuh ada foto cewek sama cowok. Nah, itu apakah kenalnya waktu olahraga juga? Mungkin Itu suami saya. Iya. Teman saya waktu SMP SMA. Oh, Iya. CBK. Tapi enggak apa namanya? Baru deket lagi setelah saya lulus dokter. Dulu memang teman. tapi enggak ada perasaan juga dulu ya, Dok? Enggak, kan teman saya waktu SMP SMA tuh senang basket kan. Mm-mm. Teman dia satu tim Seneng gitu. basket. Emang seneng olahraga, basket, olahraga, lari, Waduh. sepeda, Dulu Semuanya sekarang sama basket bedah enggak lagi. lah. sama bedah. Waduh. Jadi dia penyakitnya tahu apa, dia juga yang nyembuhin. Iya, cewek. Wow. Mantap Sama Dok. lah ya, sama. Perempuan laki-laki sama aja ya kan sebenarnya ya. Sebenarnya. Perempuan laki-laki di ortopedi itu sama aja. Iya, pendidikannya sama setara. Iya. Sekarang. Jadi enggak ada istilah lu akan diistimewain, enggak ada. Wow. Sama aja junior ya junior. Tapi kalau dokter kayaknya diistimewain kan cantik sendiri. Aduh. Bisa jadi itu. Kalau itu hoki. ya. Itu di Hoki. Bali banyak tuh yang Nggak cantik-cantik ada. kayak dokter Prija. Langsung udah ada. Langsung nggak ada katanya. Jadi, Cuma yang nggak apa? ketahuan katanya. Tentang apa lagi tadi? Oh iya, sudah itu masuk sport. Nah, sekarang kita ngomongin volley ya. Iya. Volley. Jadi sebenarnya ini Dok, kalau kasus di dokter kan di salah satu rumah sakit Banjarmasin Siaga juga. Iya. Ya sebelum ngomongin volley, kalau kasus dokter sebagai subspesialis ini kan artinya kan sepulau Kalimantan mungkin persenannya dikit masih Dok ya yang konsultan sport ya Dok ya. Iya. Jadi, Kasusnya banyak. Kasusnya berarti banyak, ya? lumayan lah. Kan sekarang orang hype banget kan olahraga, apalagi sejak COVID kan. Iya. Sejak COVID itu kayaknya orang masing-masing pada sibuk untuk meningkatkan imunitas supaya nggak kena COVID. Yang paling banyak olahraga kan olahraga yang nggak berkerumun. Orang biasanya dulu suka gym aja, gym karena tutup. Akhirnya banyak olahraga di luar kan. Lari, Ya kayak misalnya sepeda. lari, sepeda atau yang lain lah. Iya. Kemudian yang paling banyak lagi orang kantoran sebelum COVID ataupun pas setelah udah COVID itu apa? Futsal. Oh iya, mini soccer. Terus iya Mini bulu soccer, bulu tangkis. tangkis, kemudian volley juga kali Volley, ya. Ada iya. beberapa kantor instansi yang kayak misalnya kepolisian atau Oh iya, itu Bayangkara biasanya ya. ya mereka biasanya ada klub dan ada pertandingan gitu loh, volley, badminton dan lain-lain. Jadi Iya. ya rame lah sekarang sih udah lumayan apa sih effort masyarakat buat olahraga tuh lumayan tinggi udah Iya. sekarang gitu. Cuman ya kadang-kadang karena rame jadi kadang-kadang awareness terhadap diri sendiri agak kurang ya. Maksudnya dalam artian Cedera biasanya karena sering ikut-ikutan, mungkin pemanasan kurang atau tuh. persiapan kurang. Nah, jadi banyak kurang biasanya. prasmanan. Kurang prasmanan, Apa kurang tuh? pemanasan, Kurang pemanasan. Kurang Pemanasan. Kurang prasmanan, Kurang boleh lah, prasmanan. boleh. Jadi ya itu mungkin itu yang bikin banyak kasus cedera olahraga. Pemanasannya yang kurang berarti, Dok ya. Ya macam-macam lah Cuma persiapan. sekedar buat pemanasan. story aja gitu ya. Oh iya. Sama ke bawah kan teman sudah duluan Duluan. buru-buru Buru-buru akhirnya nggak jadi pemanasan. Iya, pemasaran. Pemasaran. jadi pemasaran. Lucu semua dokter kita. Apalagi. Yang lucu dokternya jadinya ya. Makanya bahaya banget. Saya bisa bedah kok sembarangan tapi. Dicoba dulu mungkin Aduh jangan. di tikus. Oh, Tapi gitu. kasus cedera olahraga nggak mesti bedah kok. Iya. Ada konservatif. Ada, iya benar. Jadi nggak semua kasus cedera olahraga tuh harus operasi. Hmm. Jadi jangan takut misalnya cedera ini nanti nggak mau periksa dokter pasti operasi enggak Jangan juga. takut. Olahraga yang paling beresiko buat cedera selain catur apa, Dok? Ini penyempitan otak. Penyempitan otak. Berat itu. Berat. Yang Selain berakhir catur patah. ini kaliannya e-sport. Oh, Ya kan? Mobile Legend. Oh, pas banget tuh. Pas banget resiko itu. cedera tinggi tuh. Daya tinggi. Apalagi kalau kalah ya Dok ya. Kalau kalah marah. Iya. Makin cedera dia. Tapi penyebab cederanya biasanya istri itu yang marah. Suruh buang sampah nggak mau malah main game aja. Itu banyak cederanya. Cederanya banyak itu. Mental Berat kena, itu, mental kena, semua imun habis. imun habis udah. Oke. Olahraga high impact sih maksudnya yang Hmm. banyak kontak, olahraga yang kontak dengan orang lain, olahraga yang
gerakannya banyak, nah itu yang gampang bikin cedera. Kayak permainan, misalnya kayak basket, futsal, bulu tangkis gitu kan. Untuk volley gimana tuh? Oh iya juga, karena dia walaupun bukan olahraga yang kontak ya, maksudnya kan nggak jarang ya kontak. Tapi saya pernah loh dapat pasien, dia cedera gara-gara tabrakan sama teman satu timnya volley. Waduh. Tadi sama-sama ngambil bola, kena gitu kan. Satu tim lagi. Iya. Tim lagi. Biasanya Musuh kalau yang volley itu musuh. karena banyak loncat, Oh iya, sama jumping. banyak mungkin tangan kan, smash gitu. Jadi bisa kena di kaki, bisa juga di tangan. Di Gitu. antar dahi bisa juga berarti itu. Bisa Emang juga. Sakit tuh ya. Iya, nyeri. Smash dari Mega tadi ya. Mega Gitu. kena muka langsung, aduh bahaya tuh. Tapi hebat sih dia. Hebat. Bawa bangga nama Indonesia. Iya, Oke. iya. Loncat pendaratannya juga biasanya kaki kena. Iya. Hmm. Apa namanya yang nggak pas misalnya daratnya gitu. Nah, kita ngomongin shoulder injury sekarang. Ya. Sebelum pada volley. Shoulder injury itu apa dong? Shoulder injury itu adalah cedera. Cedera. yang terjadi pada shoulder. Shoulder itu bahu. Sendi Ya. bahu. Karena sendi bahu ini atau kita orang awam bilangnya gelang bahu katanya. Oh, gelang. Gelang bahu itu biasanya dia banyak melakukan aktivitas kayak misalnya kalau di kaki kan dia lutut ya, bisa gerakan yang ke atas, ke samping, ke belakang kan gitu. Dan kemudian dia tidak seperti sendi lutut yang lebih stabil karena banyak pengikatnya. Kalau bahu ini dia tidak terlalu banyak pengikatnya. Jadi gampang sekali terjadi resiko gitu. Bisa karena masalah di ototnya, bisa di tulangnya, bisa di ligamennya. Kalau orang awam bilang otot, ligamen itu urat biasanya. Urat. Ya, Bakso. gitu. Urat apa nih? Oke, kalau ada cedera di situ dok misalnya yang terjadi, Mm-mm. penanganan pertama biasanya kita apain dulu? Ya, konsep Yang bisa dilakukan penata temannya ya. misalnya temannya Konsep sakit atau penata laksanaan cedera olahraga semua mungkin udah tahu ya. Iya. Ada singkatannya. Iya. PRICE namanya. Hmm. PRICE. Harga. Hadiah. Hadiah. Oh, hadiah. Hadiah harga. PRIC. P itu kita lakukan proteksi, kemudian Protection. R-nya itu rest, I-nya Istirahat. itu ice, C-nya compression, E-nya elevation. Jadi Elevasi. intinya gini. Jadi kalau misalnya ada baru terjadi cedera, kita lindungin, kemudian kita lakukan istirahat, jangan dipaksa untuk melakukan aktivitas olahraga lagi. Maksudnya ngerasa nggak apa-apa nih, kemudian langsung main lagi, olahraga lagi. Kemudian kompresnya kompres es, ini juga banyak salah. Koyo. Biasanya Koyo. dikasih Balsem. panas-panas Iya, ya, balsem. koyo balsem panas-panas, malah jadinya malah menimbulkan jadi malah tambah bengkak gitu. Oh, enggak boleh malah. Nggak boleh. Kemudian kompresi itu artinya ditekan, dibalut tekan. Kemudian yang terakhir elevasi. Tapi kalau di bahu kita nggak bisa untuk kompresi ya, maksudnya Iya. paling kita bisanya tapping gitu Tapping. bisa. Gitu. Jadi kompres es, istirahatkan rest. Oh, justru enggak pakai koyo itu enggak Sarankan. disarankan. Kalau kejadian akut atau baru kejadian, jangan. Salah. Kalau fungsi koyo itu sendiri berarti untuk pas apa tuh kita gunain itu, Dok? Biasanya setelah kejadian akut, misalnya udah 72 jam, lebih dari 3 hari, atau hanya untuk mengurangi nyeri aja, keluhan gitu. Karena kan dia ngalirin panas. Kalau semakin panas, ini baru cedera, dikasih panas, dia akan terjadi pelebaran dari pembuluh darah. Tambah gede nanti bengkaknya, nyerinya tambah muncul malah. Apa itu mungkin lah, Dok, gara-gara kita kan biasanya ada yang habis cedera sedikit diurut. Nah, diurut yang bengkak itu mungkin gara-gara minyaknya tuh berarti ya, Dok. Minyaknya ada yang panas kan biasanya. Gara-gara manipulasinya biasanya. Panasnya mungkin ya juga, tapi biasanya gara-gara manipulasi tekanan. dan Yang tidak lain-lain. sesuai tempatnya. Iya, betul. Gitu. Berarti seharusnya enggak langsung dimanipulasi dulu ya. Iya, diamkan aja. Didiamkan jangan dulu, Jadi di- kadang-kadang banyak Rest, datang istirahat. ke banyak datang mungkin ke dokter prija, mungkin juga udah bengkak duluan, biasanya gara-gara sudah banyak manipulasi. Seperti biasa kan. Iya, iya. Bawa ke sana nah. Bawa ke sana dulu. Kena ampih lah. jarlah. Baru akhirnya setelah nggak reda cederanya baru datang ke dokter. Tapi ada yang lebih hebat lagi dok. Apa nih? Jadi dia yang dimanipulasi bukan pasiennya, tapi ayam warna hitam. Ya, ada beneran itu. Ayam cemani. Jadi pengobatan ayam hitam namanya. Oh. Jadi misalnya ada cedera bahu, Heeh. jadi bahu ayamnya dipijat-pijat, Oh, iya, sembuh iya. dok hasilnya. Ketemu di mana itu? Pasien saya tuh bener dok, Oh, sembuh. iya, ya. iya, 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 iya. Padahal nggak diapa-apain gitu kan.
Ayamnya yang manipulasi. sakit. Pasiennya, Padahal sebenarnya pasien juga nggak apa-apa ya mungkin. kan. Nah. Atau kadang pasiennya mungkin tidak dimanipulasi gitu loh. Iya, maksudnya. makanya. Selamat dia jadinya mungkin ya. Iya. Macam-macam. Pengobatan Ya, ayam gitu. hitam. Pengobatan ayam hitam. Cuman sebagai pasien harus menyediakan ayam hitamnya dulu. Lebih susah kayaknya. Harus beli ayam hitam baru diobati. Oh, pernah dengar tuh ayam hitam itu yang ayam cemani yang benar-benar hitam sampai darahnya pun hitam tuh, Dok. Oh, ada ya? Ada ayam cemani namanya. Oh, jangan-jangan emang itu ya kali maksudnya. Iya, ayam hitam. Berarti kalau ayam ada bule-bulenya nggak bisa ya? Nggak bisa tuh Kalau boleh ayam. harus yang Kan hitam. campuran kan. Nah. Jadi kalau kita ngomongin cedera bahu pada voli, mungkin kita lebih ke arah 3 hal sih mungkin Dok ya. Ya. Preventif, promotif, dan kuratif. Iya, betul. Preventif dulu sekarang. Kita main voli nih kayak saya misalnya juga kalau pulang kampung biasanya kan karena di depan gang saya itu ada lapangan voli. Hal yang saya lakukan biasa untuk sosialisasi atau mengenang masa lalu sama teman-teman gitu ada kita bermain voli di situ gitu. Apa kita preventif agar saya dan teman-teman tuh aman lah bermain dengan fun dan tidak Iya. mahal. Kan bukan pemain pro nih kita nih kan. Betul ya. amatiran Iya, aja. karena itu olahraga yang high impact ya, Oh iya. yang kita kadang tidak bisa hindari, misalnya kayak benturan, loncat itu kan kita tidak bisa hindari. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kita kalau mau preventif dari sisi itunya kita memang agak susah. Tapi setidaknya kita harus menyiapkan badan, misalnya menyiapkan badan ya tadi pemanasan, warming up. Mungkin kalau dirasa kira-kira akan lama nih udah lama nggak olahraga Iya, gitu loh. udah lama. Jadi kita mungkin warming up-nya mungkin lebih lama. Lebih lama. Jadi badannya disiapkan dulu untuk siap menerima aktivitas olahraga. Nah, gerakan-gerakan yang akan banyak sering dilakukan misalnya kayak volley. Kalau lari kan pasti pakai kaki aja ya, Iya. tangan ikut ngayun biasa. Iya. Jadi kalau misalnya lari mungkin bisa pemanasan lebih banyak di bagian kaki. Tapi kalau misalnya olahraga volley yang upper, yang atas bagian tubuh atas sama bawah juga tetap harus disiapin. Itu sih. Oke, push up boleh Dok? Push up. Kan pemanasan. Panas Iya, ya? panas. ya? Panas hatinya, Iya, panas. Jadi enggak masalah ya, Dok ya, kalau malah sebaiknya kayaknya kalau kita bangun tidur apa tuh mending kok enggak perlu Stretching. Nggak perlu Iya. Stretching. Kalau orang tua biasanya kalau bangun tidur badan gak enak katanya ya kan. Apalagi yang punya masalah persendian gitu. Emang stretching memang harus Iya. banyak. Jadi enggak mesti harus olahraga dulu baru pemanasan atau stretching. Bangun tidur pun enggak masalah, Dok. Nggak apa-apa. Supaya sewaktu-waktu kita mau olahraga atau apa, jadi udah terbiasa tubuhnya. Jadi kalau olahraga high impact kayaknya dynamic warm up-nya ya namanya. Artinya pemanasan yang lebih banyak geraknya itu yang lebih penting gitu loh. Kan ada yang statik. Statik itu kan yang diam, pemanasan yang diam. Itu mungkin olahraga yang tidak terlalu beresiko. Kayak triathlon itu nggak terlalu beresiko. Masa dong? Masa, Dok? Iya, resikonya paling kalau sepeda jatuh ya. Nah, Kalau di resikonya laut mahal. ya Resikonya mabok mahal. laut paling. Oh, di laut itu beneran Berenang lah. Iya. Beresiko itu. Di lautnya ya. Jangan tiba-tiba Itu yang paling gak enak kalau triathlon itu ya. Kita sehari sebelum ini sampingan cerita. Sehari sebelum kegiatan triathlon paginya lautnya tenang gitu. Tahu-taunya Tiba-tiba besoknya ombak. pas pagi ombak langsung. Nah, itu yang paling males emang sebenarnya. Aduh, itu beresiko, Dok. Ombak. Apalagi saya nggak bisa renang, itu resiko banget. Lah itu dia lebih iya. resiko lagi itu. Kalau nggak bisa renang. Tiba-tiba ditelan kakap kan saya bingung. Berapa jauh tapi dari pantai? Ya itu tergantung jaraknya. Kalau kita yang Oh. sprint distance, kalau sprint distance itu namanya itu 750 meter renangnya. Hampir Kalau 1 kilo yang- berarti ya? Iya, kalau yang standar distance namanya itu 1.500. Kalau yang long itu 1.900, kalau yang full Ironman tadi itu 3.800. Kali duanya 1,9 kilo itu. Astaga. Jauh dong. Jadi dia bisa bikinnya tergantung ya rute. Ironman beneran. Kalau saya ada yang pernah waktu Lombok itu nyebrang pulau dari Gili Kalimantan. air ke Senggigi itu nyebrang 2.500. Renang. Iya renang. Kalau Nggak pakai istirahat gitu, minum kopi dulu sebelah warung gitu. di mana warungnya? Berarti terus aja gitu. Iya. Santai aja tapi nggak usah kenceng-kenceng. Oh, Ada iya. juga yang kadang dibikin sama panitia nih pantai dia bikin segitiga gini. Ada juga yang dibikin gini aja. Lurus. Tergantung panitianya bikinnya rutenya gimana untuk renang itu. Gitu. Tapi jaraknya udah ada standarnya. Iya, itu standar internasional jaraknya. Ya kalau kolam masih di pikiran saya masih mending lah kalau ini langsung Iya, iya. laut. Kalau kolam masih bisa kalau ngopi, kolam bisa ngopi. itu istilahnya kalau kolam itu kita biasanya istilahnya mini tri. Kalau danau udah boleh triathlon namanya. Oh, Gitu. bukan termasuk triathlon berarti ya kalau Kalau kolam kolam renang. bukan mini triathlon Oh. namanya.
Mini Mini Tree. Triathlon Mini Tree. Miniso. Miniso. Miniso jualan ya. Mini soccer. Ada pernah kepikiran target paling jauh mungkin nyebrang ke Arab Iya paling Saudi jauhnya gitu? dokter. Oh, iya. Saya 2.500 itu, 2.500 yang saya Berarti hampir suatu hari 3.800 ya, dikit lagi tuh. suatu hari pengen tapi Iya. belum. Nunggu latihan dulu, harus siap dulu. Siapa tahu pengen nyebrang ke Spanyol. Itu karena 2.500 karena memang panitianya emang pengen rutenya tuh nyebrang. Jadi kita diseberangin dulu pakai kapal ke Gili Air itu baru nyebrang ke Senggiginya. Gitu berenang. Lurus aja sih. Kalau lari terjauh Full maraton 42 kilo. 40 kilo tuh banyak baru berarti ya. Lari aja tuh isinya. Wah, ayo. Aku ikutin di belakang kayak motor. Kalau sepeda, Dok, paling jauh. 500 kilo 500 keliling kilo. Bali. Keliling Bali. Keliling Bali. Iya, keliling Bali Serius, tuh Dok? saya. Iya. Full Bali. Jadi dari saya lupa rute awalnya tuh dari mana ya. Pokoknya kelilingin Bali itu sebenarnya cuma 400 kilo. Dan pasar Pulau Bali. Pulau Bali. Nusra Jadi, itu. ini enggak Bali aja kan. Oh, Bali di kan gini ujungnya, kan? di Iya, ujungnya, di jadi tepi pantainya itu. Iya, ngelilingin Gianyar. itu. Iya, semua. Jadi Karangasem. sebenarnya cuma 400, tapi waktu itu pengen nambah biar genap katanya berarti nggak bikin berarti ya? Iya, tapi sama grup sama teman-teman waktu itu. Gila. 500 Bali kilo. berarti ya. Cocok lah. lu nggak ada Cocok lah, medali, pantas Iya. 500 kilo Iya. segala macam. Ya udah kita nggak ada medali nggak apa-apa lah ya. Tapi dokter Bisa juga hebat kan Pak? Enggak lah. Skydiving. Oh Itu iya, kan kalau dia kalau olahraganya ada. diving ngeri lagi kan. Ngeri lagi. Itu Enggak lebih lah. ngeri kalau dimakan hiu kan ya. View-nya aman. Hiu nyaman. Kalau View-nya diving, nggak diving. ada. Hiu nggak berani sama buaya. Iya, berani. Iya. Yang hiu yang mana, yang buaya yang mana ya? Itu dia. Ini buayanya, Dok. Promotif, Dok, promotif. Promotif mungkin kayak kita ini lah Iya, ya. ya. Kita edukasi Jadi, gini ya. Sebenarnya tuh kalau saya tuh paling gak enak itu sebenarnya kalau saya pribadi ya sebagai dokter tuh paling enak preventif ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau sudah Mencegah. kuratif, kalau misalnya kita mengobati, kadang-kadang ekspektasi pasien kan macam-macam Iya. ya. Ada yang pengen Cepat sembuh. harus ya sudah selesai harus bisa aktivitas lagi. Iya. Apalagi kalau atlet. Harus bisa Maunya dia berlomba. cepet biasanya. Kalau sudah habis tindakan, kita habis lakukan tindakan operasi, maunya cepet, recovery-nya harus cepet, bagus. Tapi ternyata tidak sesuai gitu loh. Nah, jadi sebenarnya paling enak tuh sebenarnya preventif. Iya. Jadi jangan sampai kejadian dulu. Iya, Ada gitu. ini, Kalau pengobatan ya gitu bisa konservatif, artinya tidak harus operasi, Iya. ataupun memang kalau kita evaluasi ternyata harus ada tindakan operasi ya harus tindakan operasi. Paling sering cedera otot robekan, ada namanya rotator cuff ya. Rotator cuff, Rotator cuff itu Iya. di bahu, otot-otot di bahu ada Iya. 4. Paling sering itu biasanya kalau pemain volley itu. Robek itu udah ya. Iya, robek dan harus dijahit. Berarti resiko cederanya sama kayak poli basket itu sama dok? Basket tuh malah lebih banyak ACL ya. Betul. Kaki. Bukan bahu berarti ya. Iya, kalau basket malah kebanyakan ACL dia karena biasanya benturan sama posisi mendarat sama pivot. Gerakan Oh iya, pivot. Sama Berputar. kayak futsal, iya. Berputar. Kalau voli memang ini banyak yang bahu. Sama lempar ya, atlet lempar. Oh, lempar ini, lempar kayu itu. Lempar, Kayu dilempar itu. Iya, lempar batu lempar. sembunyi tangan. Iya, lempar batu. Iya. Kalau atlet ini dok, Apa? nggak ada cederanya. Atlet lempar jumroh Oh, jumroh, ya. nggak ada mas. Sebentar lagi memang musim Sebentar. haji. Kalau kena lu ya Iya. resiko. Yang dilempar Sebentar- saya lagi. Sebentar lagi musim haji memang banyak Iya. melempar. Ini sudah Bu Haja. Oh Bu Haja. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam. Saya belum. Bentar lagi Amin. nyusul Amin. Haji Priza. Aduh, berat juga ya. Nanti di WA nggak panggil dok lagi Ji Bu. Pak Ji. Haji, iya Haji. betul. Bu Haja. Bu Haja, Bu Haji. Aduh, ya gitu deh. Iya. Kemudian kalau untuk operasinya sendiri dok, setelah dilakukan tindakan operasi, ada saran dok misalnya harus dilakukan supaya mempercepat sembuh kan kadang bisa yang paling utama kan kadang rehabilitasinya ya. Iya, betul. Jadi dibutuhkan kepatuhan pasiennya Iya, ya. benar. Itu bagaimana? Jadi kalau cedera olahraga, sebenarnya semua ya cedera Iya. olahraga yang perlu tindakan operatif, itu kita bilangnya kayak 50-50 gitu loh. Jadi kita membantu melakukan operasi itu hasilnya 50%, sisanya 50% itu lagi adalah rehabilitasi. Artinya tergantung pasien lagi latihannya, kemudian daya tahannya pada saat latihan, kemudian progresnya pada saat latihan itu gimana. Jadi 50% operasi, 50%-nya adalah rehabilitasi atau fisioterapi bilangnya. Untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi ototnya seperti semula gitu. Itu balik lagi ke pasien juga ya. Ya, jadi ya makanya saya bilang
kita cuma menolong untuk melakukan tindakan operasi, selebihnya nanti progres dan kemajuan penyembuhannya ada pada pasien juga di rehabilitasinya. Iya. Gitu. Jadi Sobat Okedok, pada pemain voli apabila mengalami cedera, bisa lakukan penanganan pertama menggunakan PRICE tadi Iya, Dok, ya. betul. Proteksi, dilindungi dulu, rest, istirahat, kasih es, kurang lebih 10 menit ya biasanya Dok ya, Iya, kompres. 10-15 Habis itu menit. kompresnya karena tidak bisa dibalut, biasanya menggunakan terapi suportif, yaitu tapping biasanya. Iya, Tapping. betul. Nah, setelah di tapping, dielevasi atau lebih tinggi posisinya daripada posisi jantung. Setelah itu jangan dimanipulasi. Betul. Kalau ayam boleh dimanipulasi. kan, Ya, buat dokter Prija tadi boleh ayam hitam ya. Ayam hitam. Yang hitam tapi ya. Bisa kita makan ya mungkin ya. Oke, oke. Habis tidak dimanipulasi, Tidak dimanipulasi. istirahat, kalau konsul ke dokter Esi, kalau ternyata dilakukan memang indikasi atau memang sudah didapatkan hasil yang memang harus dilakukan tindakan intervensi ya. operatif, maka setelah operasi disarankan untuk rajin latihan, exercise. Untuk mengembalikan kembali fungsi atau fungsi otot yang terganggu karena cedera tadi. Itu dia. Gitu. Mas Faris ada mau ditanyain? Kayaknya udah jelas semua itu. Wah, Yang paling penting olahraga itu pemanasannya berarti ya, Dok. Iya, Itu apa itu, pemasaran Mas Faris? tadi. Ini namanya sepatu. Sepatu. Karena Cinderella. Aduh, mau nanya sekalian ini. Iya, ini apa? kayaknya nih sepatu. Kebalik ya? Sepatu apa ini, Dok? Itu kebalik sepatunya ya kan? Yang Oh, kanan di kebalik. kiri, yang kiri di kanan gitu Nah, ya. tahu nggak tuh? Yang kanan di kiri, kiri di kanan. Artinya apa ini, Dok? Artinya sepatu kebalik ya. Nah, ini. Itu sepatu bayi. Nah, ini teman-teman. Bayi yang punya kelainan bentuk kaki. Oh. Jadi treatmentnya disuruh pakai sepatu ini. Jadi memang tidak semua ya kasus ortopedi Iya. ya dokter Prija ya, mungkin sebagai dokter ortopedi juga dokter Prija bisa Oke. memberi edukasi kepada Aduh. para penontonnya. Sobat Okedok. Ya, sobat Okedok, mungkin bahwa tidak semua kasus ortopedi itu harus operasi. Jadi ada yang mungkin bisa sembuh atau berhasil dengan tindakan namanya konservatif ya. Tidak perlu operasi. Oh, jadi ini- jangan takut. untuk Ini operasi. alatnya berarti, Dok ya? Konservatif dipasang. Iya. Dennis Brown namanya. Ini oleh guru Brown. saya dari Oh. Australia waktu mau ngambil pediatri. Tuh, Australia. Prancis. Aduh, saya pulang ke Pekauman ini. Enggak dikasih guru saya. Nggak dikasih. Kalau ini, Dok? Itu coba tanya dokter Prija kan. Nah, ini Ini gambar lutut. Oh, lutut. Itu loh kalau mau cedera lutut itu yang Kalau gede mau, nih. aduh kalau Jangan. nggak mau saya. Oh, Wah, ini Bisa diputer-puter tinggal ya. kasih sedotan, waduh. Enak ya, dalamnya. Itu es apa itu ya yang kayak gini? Ini, Yang bener. Dok. Es sum-sum. Sum doang. Iya, iya. Cuman bukan sumsum manusia, Dok, nggak mau. Oke deh, banyak sekali ilmu dari dokter Esi, Esi. di spesialis ortopedi, subspesialis sports surgeon. Ini Dok, Ya. boleh penutup Dok? Sama Oke Dok. Oh, oke. Ke kamera. Penutup ya. Jadi mungkin buat teman-teman sobat Okedok yang punya permasalahan cedera, jadi jangan khawatir atau jangan takut untuk berobat atau periksa ke dokter ortopedi terdekat. Mungkin bisa juga ke dokter Prija atau ke dokter lain, itu Iya. boleh. Kalau ada permasalahan tentang cedera olahraga, jangan takut. Biasanya takut karena mungkin takut langsung operasi. Ya. Jadi tidak semua tindakan cedera olahraga itu harus berakhir ke meja operasi. Iya. Tapi bisa juga kita lakukan tindakan konservatif, nanti dia akan dapat sembuh maksimal sama seperti semula. Atau kalaupun memang harus dilakukan tindakan operatif itu juga jangan takut. Akan mungkin bisa beraktivitas kembali atau berkarir kembali setelah mengalami cedera. Itu aja. Oke. Ya. Buat yang main volley jangan lupa ajak-ajak Mas Faris. Aja saya. Oke. Saya Dr. nanti. Priza bersama Faris dan Dr. Esi. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima Terima kasih. kasih. Oi. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya,
Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok.
Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton Oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku
perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Perlu informasi. Oke dok. Seru programnya. Oke dok. Tulang dan sendi. Oke dok. Aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi,
Oke dok.